Buka sih. Halo, selamat malam. Berjumpa lagi dengan kami dua duo laki. Kami hari ini akan membahas sebuah kehidupan seorang anak yang bernama Mia Surbakti. Jadi, saya serahkan kepada Brother Haris Siregar. Silakan waktu dan tempat. Oke, terima kasih Saudara Usia. Saudari Mia, izin bertanya, boleh jelasin nggak awal mulanya panggilannya Bapak, Ayah? Oh, Bapak. Oh, Bapak. Iya, Bapaknya dulu meninggal karena apa dan kenapa bisa meninggal, dan juga ceritain juga kapan meninggalnya, dan setelah dia meninggal perasaan Saudari Matiur itu seperti apa, dan ya pokoknya ceritakan aja lah yang ada di dalam hatinya dalam hatinya Mia. Mia, Bang. Iya, Mia. Maaf, Mia. Ya, jadi makasih buat kesempatannya. Buat abang siapa tadi namanya? Bang Karis. Bang siapa? Bang Karis. Makasih buat Bang Karis. Sebetulnya nggak tinggal sama orang tua itu bukan karena orang tuanya meninggal. Jadi kenapa nggak tinggal sama orang tua? Karena dari kecil itu berpisah karena ada sebuah perceraian gitu. Jadi dari kecil, dari umur berapa bulan ya? Masih sekitaran bulan gitu, bapak sama mama udah pisah. Itulah awal mula penyebabnya aku nggak tinggal sama orang tua lagi gitu. Selanjutnya, karena bapak sama mama meninggal, jadi aku tinggal sama saudara gitu. Karena bapak kan nikah lagi. Terus kayak gitulah. Jadi aku nggak tinggal ke bapak, nggak tinggal sama mama juga, jadi tinggal sama saudara. Jadi sampai akhirnya setelah aku kelas 1 SMP, bapak itu meninggal karena sakit. Setelah itu kayak aku nggak punya bapak lagi. Terus aku belum ketemu sama mama. Setelah umur aku 19 tahun, aku kayak mutusin aku nyerahin hidup ke Tuhan. Setelah aku nyerahin hidup ke Tuhan di umur 19 tahun, aku mutusin untuk sekolah Alkitab. Tapi waktu mengiring Tuhan, waktu tinggal di gereja, aku kayak ragu, Tuhan, aku benar-benar nggak sih ini panggilan Tuhan? Sampai aku tanya ke Ibu Gembala, jadi kalau satu organisasi itu kan kalau misalnya manggil Ibu Gembala itu Pan. Jadi tante, aku bener nggak ya masuk sekolah Alkitab? Itu nggak sih aku panggilan Tuhan? Terus Ibu Gembalanya bilang, kamu kenapa ragu lagi, bla 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 gitu. Gini aja, kalau minta tanda sama Tuhan, minta sesuatu sama Tuhan, kalau misalnya kamu betul-betul panggilan Tuhan, Tuhan pasti kasih tanda sama kamu. Waktu itu aku terus berdoa sama Tuhan, benar aku panggilan Tuhan. Tuhan, kalau memang aku benar panggilan Tuhan, aku cuma minta sesuatu sama Tuhan. Pertemukan aku sama mama kandungku gitu. Aku doa, aku puasa. Jadi masuk sekolah Alkitab itu kan bulan 8. Jadi aku tinggal di gereja itu dari bulan 2, 3, 4, 5, 6. Aku terus puasa. Kayak aku nggak tahu jawabannya, tapi aku terus berdoa, aku terus puasa. Sampai di bulan 6-nya tiba-tiba ada telepon gitu yang aku herannya lihat perbuatan Tuhan itu. Aku tuh udah nyari mamaku kemana-mana gitu kan. Mamaku juga udah nyari aku, udah datang ke kampung bapak aku, tapi kayak nihil gitu, kayak nggak ada jawaban sama sekali. Kayak Tuhan memang udah atur semuanya supaya aku betul-betul berharap sama Tuhan gitu.
Jadi di bulan 6 tiba-tiba mama ini nelfon sepupu aku kan. Jadi nanya ini namanya ada. Spontan dong sepupu aku kaget karena kan aku sering nanya dia, bang aku kok nggak ketemu sama mama aku udah besar gini gitu. Jadi tiba-tiba dia langsung lari langsung ke gereja bilangnya ini mamamu gitu kan. Aku kaget kan, maksudnya doa itu betul-betul kenyataan gitu loh, apa yang aku minta selama ini sama Tuhan gitu. Kayak sebenarnya kayak mustahil sih gitu kan. Aku nggak tahu keberadaan mamaku, aku nggak tahu saudara-saudaranya di mana, tapi dengan doa, dengan puasa itu kayak langsung Tuhan buka jalan gitu lah. Iya, terus? Terus? Iya, terus kelanjutan dari ceritanya itu kan berarti saudari Mia itu telah bertemu dengan mama dan bulan 6 ya? Bulan 6 bapak sudah meninggal. Terus perasaan... Enggak, bulan 6 ketemu sama mama. Kalau bapak meninggal itu dari aku umur kelas 1 SMP gitu. Oh gitu, oke. Jadi 1 SMP sudah ditinggalkan oleh bapak dan bulan 6 tahun berapa kalau boleh tahu? Ketemu sama mama. Apanya? Ketemu sama mama. Ketemu. Iya. Tahun 2015 lah, 2015. Jadi waktu aku umur 19 tahun, Bang. Pertama kali ketemu sama mama kandung aku sendiri. Oke. Perasaan Mia sendiri ketika ditinggalin oleh bapak itu seperti apa sih perasaan Mia? Ditinggal bapak? Anak perempuan kayak ditinggal ayah, kayak ditinggal bapak gitu kan. Gimana ya, walaupun kayak nggak pernah sama, tapi kan kita pernah ketemu, pernah tinggal bareng gitu. Jadi kalau kayak sama bapak itu rasanya nyaman gitu. Kayak ada tempat nyeritain gitu kan. Bapak itu kan pria pertama yang mengasihi kita dengan tulus tanpa memandang sesuatu apapun dari kita, keburukan kita contohnya gitu. Jadi kayak benar-benar merasa kehilangan, dan sampai hari ini pun kalau bisa kayak pengen ketemu, kayak pengen cerita bareng gitu. Banyak yang harus kayak kita ceritain ke bapak kan, contohnya pencapaian kita di masa muda atau keterpurukan kita, kegagalan kita, tapi kayak kita simpan semuanya gitu lah. Oh berarti banyak lah ya kenangan-kenangan yang ditinggalkan oleh seorang bapak kepada saudari Mia. Kalau boleh tahu kenangan apa yang paling diingat saudari Mia terhadap bapak? Mungkin cerita dulu atau mungkin ketika waktu, ya saya juga kurang tahu ya, mungkin seperti apa. Kita nggak pernah tinggal lama satu rumah gitu ya Bang. Tapi yang paling berkesan di aku kayak aku ngerasa nyaman aja gitu, kayak cerita, kayak dirangkul gitu, kayak waktu dia buatin kita sesuatu, kayak rasanya benar-benar tulus, dan belum ada orang yang bisa seperti dia gitu, orang yang tulus mengasihi kita gitu. Berarti, di dunia ini selain bapak kita. Berarti seorang bapak itu menurut Mia itu seorang yang paling tulus, seorang yang paling sayang kepada Mia. Terus ketika ditinggalin bapak, setelah itu kalau boleh tahu Mia curhat ke siapa kalau misalnya ada masalah atau mungkin ada beban hidupnya, cerita ke siapa? Jadi kayak gini ya Bang, aku tuh kan tumbuh kayak sendiri ya dari dulu. Jadi aku itu memilih untuk cerita ke orang yang tepat. Maksudnya gimana ya?
ada yang bisa aku simpan sendiri dan ada yang aku bisa ceritain ke orang gitu. Jadi kayak nggak sepenuhnya kayak aku nggak bener-bener percaya kayak ke semua orang gitu. Jadi kayak belum nemuin lah pastinya, karena dari pengalaman demi pengalaman yang aku alami, aku pernah cerita kayak semuanya tentang hidupku ke orang, tapi justru yang hal yang aku ceritain itu yang buat mereka nyerang aku gitu. Jadi kayak ngerasa nggak semua harus diceritain ke orang gitu lah. Oh, berarti hanya orang-orang tertentu lah yang saudari Mia itu untuk ceritakan seperti itu ya. Jadi kalau boleh tahu hal positif apa sih yang didapat dari Mia tentang pengalaman hidupnya seperti ini kan? Sudah, maaf ya, sudah ditinggalin ayah meninggal, terus orang tua bercerai, dan juga sekarang tidak tinggal sama mama ya, tinggal bareng sama saudara. Nah, gimana? Sekarang tinggal sama mama atau masih sama saudara? Sama mama sih, sama mama. Cuman karena aku kan mama di kampung staynya, kalau aku kan di Medan, jadi tapi tetap sih kayak ke mama gitu. Oke. Kalau ada apa-apa kayak ke mama ceritanya, atau kayak butuh sesuatu ke mama gitu. Berarti ada dong hal positif yang didapat dari Mia sendiri ketika merasakan. Pasti dong. Pasti ada. Kalau boleh tahu hal positif apa sih yang didapat dari Mia? Makasih Bang, pertanyaannya bagus banget. Jadi dulu kan waktu aku ngerasain kayak dulu kan aku nggak ngerti gitu kan. Kenapa sih ya harus aku gitu, harus aku yang ngalamin ini. Kayak sedih banget, kayak aku nggak bisa jalanin hidup ini gitu kan. Kayak sering nangis, sering sendiri gitu kan. Kalau misalnya sedih nangis sendiri gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu dewasa lagi, jadi aku mulai ngerti dan berterima kasih sama Tuhan udah buat jalan hidupku seperti ini gitu loh. Jadi kayak aku lebih dewasa dari anak-anak yang seumuranku gitu, jadi lebih terbuka pikirannya. Jadi kayak kemarin kan kayak udah susah gitu, jadi itu semua pelajaran, ternyata pengalaman kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi kayak bersyukur aja sih sama Tuhan. Dulu kan nanya sama Tuhan, kenapa sih hidupku menderita ini, kenapa sih sakit ini gitu kan, dulu nanya sama Tuhan. Tapi sekarang ngerti sendiri, kayak Tuhan jawab, oh ini rupanya rencana Tuhan di dalam hidupku, kenapa Tuhan buat sesakit ini, supaya aku lebih dewasa lagi, lebih baik lagi gitu. Oke, berarti adalah ya hal-hal yang positif. Hal positifnya banget, jadi kayak lebih baik lagi gitu. Berarti adalah ya hal-hal positif yang didapat dari saudari Mia sendiri. Terus kalau boleh tahu ini, pernah nggak sih saudari Mia itu mengalami putus asa ketika mengalami pengalaman seperti ini, atau mungkin pengen menyerah, atau pengen ya apapun itu ya, ceritakan aja, nggak apa-apa. Pernah sih kalau dibilang namanya putus asa, putus harapan, menderita, pernah lah. Jadi kayak ngerasa kayak nggak punya masa depan gitu. Kayak aku ini kan kayak gini sih hidupku, pastinya aku nggak tahu ngelanjut ke depannya gimana gitu kan. Kayak hidup tanpa orang tua itu kan kayak nggak ada yang bimbing, kamu harus begini, kamu harus kayak jalanin hidup aja. Terus kan kayak nggak punya orang tua, kayak maksudnya kayak nggak punya biaya, gimana ya aku harus mencurahkan isi hatiku gitu kan. Aku harus melangkah kemana? Contohnya kayak teman-temanku gitu kan yang punya orang tua utuh gitu kan. Maksudnya mereka terarah, sempat iri sih sama mereka yang kayak punya orang tua yang lengkap gitu. Enak ya hidup mereka kayak gitu, kayak ada yang arahin ke sini gitu, kayak walaupun orang itu nggak tahu ke depannya gimana, kayak ada orang tua yang nuntun mereka gitu. Sementara kita kan kayak nggak ada yang nuntun kemana selanjutnya gitu. Jadi kayak pernah sampai ya udah kayak stuck aja
jalan di tempat, nggak tahu mau kayak mana gitu. Tapi waktu kayak aku udah nemuin Tuhan gitu kan, kayak Tuhan kasih arah ke aku, bangkit lagi gitu. Jangan menyerah apapun yang kita hadapi. Semua orang kan pasti punya masalah demi masalahnya sendiri. Mungkin aku gini, orang tua aku seperti ini, mungkin orang lain seperti itu. Tapi walau apapun yang kita hadapin kan, satu kuncinya yaitu bangkit dan jangan pernah menyerah. Oke, berarti itulah ya yang membuat saudari Mia sendiri untuk tetap bangkit walaupun pernah putus asa, pernah merasakan bahwa wah nggak enak ya nggak punya orang tua, sedangkan yang lain punya, jadi merasa iri atau merasa pernah kayak iri gitu kan, kayak mereka masa mudanya kayak masih main-main, kayak masih hura-hura, tapi kayak aku kayak harus menanggung beban gitu. Tapi kayak bersyukur Tuhan kasih pikiran-pikiran kayak satu langkah untuk maju gitu lah dari teman-teman yang punya orang tua gitu kan, masih diarahin apa segala macam gitu. Tapi karena aku udah terbiasa makan diri dari dulu, kayak aku tahu tujuan ke depanku itu gimana, apa yang harus aku lakuin, bagaimana caranya, apa solusinya gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Kalau gitu, pesan-pesan untuk Mia kepada anak-anak yang mempunyai kedua orang tua. Ini kan juga pesan bagi aku dan bagi usia juga yang mempunyai kedua orang tua. Kita kan ya memang gak ada yang sempurna sebagai anak kepada orang tua. Mungkin ada nggak pesan-pesan kepada kami berdua atau mungkin kepada anak-anak yang di luar sana untuk pesan-pesan buat teman-teman yang contohnya nggak memiliki keluarga yang utuh ya? Bisa keluarga yang nggak utuh. Terus kedua, pesan-pesan untuk anak-anak yang masih mempunyai kedua orang tua. Kita kan juga butuh pesan-pesan dari Mia sendiri, karena kan kita mempunyai kedua orang tua dan kita juga enggak sempurna sebagai anak kepada orang tua. Jadi kita pengen tahu, kita pengen juga belajar dari Mia, dan supaya ini bisa didengar oleh anak-anak yang yang masih mempunyai orang tua dan yang sudah tidak mempunyai orang tua lagi, seperti itu. Makasih Bang buat pertanyaan, buat apanya? Buat pertanyaannya. Buat apanya? Pertanyaannya. Makasih buat pertanyaannya. Jadi aku mau kasih pesan-pesan buat anak-anak muda khususnya yang nggak punya keluarga yang utuh lagi, baik itu bapak ataupun mama. Pesan aku tetap semangat, karena Tuhan itu masih ada, Tuhan masih buka jalan. Bahkan apapun yang kita alami saat ini itu rencana Tuhan yang lebih baik dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah, karena apa ya? Karena Tuhan buka jalan bagi kita. Dan jangan pernah menganggap gimana ya, kalau misalnya nggak punya orang tua lagi kan, contohnya ya aku gimana ya, kayak langsung down gitu kan. Aku ini kayak nggak kayak mereka, nggak sebahagia mereka, nggak sesempurna mereka. Tapi percayalah bahwa setiap orang itu kan punya porsi masalahnya masing-masing, dan Tuhan juga nentuin itu bukan karena kita nggak kuat, justru karena kita lebih dari orang-orang yang ada di luar sana. Jadi tetap semangat, dan buat teman-teman yang punya keluarga yang utuh, tetap semangat juga. Aku juga tahu pasti walaupun punya keluarga yang utuh, pasti punya masalahnya pribadi, lepas pribadi. Tapi percaya aja bahwa Tuhan turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Dan satu lagi sih,
banyak orang-orang yang punya keluarga itu kan kayak nganggap remeh gitu kan. Dia kan nggak punya bapak, dia kan nggak punya mama, kayak jadi pilih-pilih temen gitu kan. Tetap ini aja, tetap kayak rangkul. Kalau misalnya kita punya teman yang kayak gitu, kita tetap rangkul, jangan pilih-pilih teman gitu sih. Oke, berarti pesan-pesannya untuk orang tua yang masih ada adalah bahwa kita harus merangkul teman-teman kita yang sudah tidak mempunyai kedua orang tua, tetap kita beri semangat dan juga yang iya, karena kan bang, karena nggak mudah gitu, karena nggak mudah kayak kita itu, kayak contohnya kayak nggak punya bapak atau nggak punya mama lagi itu nggak mudah. Maksudnya banyak anak-anak muda yang terganggu dalam hal psikologi, contohnya gitu kan.